Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emi Wijayanti selaku moderator dari kelompok 5. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai proses pemasaran dan perilaku konsumen. Dengan ini saya persilakan kepada pemateri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sylviana Fitri, nomor urut 13. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, langsung saja, yaitu definisi pemasaran, di mana pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi, serta distribusi gagasan, barang, dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan individu dan organisasi. Di mana di sini konsumen membeli produk yang menawarkan nilai terbaik, kemudian melakukan perbandingan manfaat produk dengan biayanya apabila menyangkut pemenuhan kebutuhan dan keinginan mereka. Dapat dituliskan di sini bahwa nilai sama dengan manfaat per biaya atau manfaat dibagi biaya. Selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi program pemasaran, di mana yang pertama manfaat menyangkut fungsi produk dan kepuasan emosional yang dihubungkan dengannya. Di mana fungsi produk, di mana yang kita ketahui bahwa produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, dan yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen, baik diraba maupun tidak, termasuk bungkus, warna, harga, dan sebagainya. Sedangkan kepuasan emosional yaitu bentuk dari perasaan atau tanggapan perasaan seseorang terhadap kinerja dari produk dan jasa tersebut. Selanjutnya itu pemberian yang puas akan memahami bahwa manfaat berasal dari pembelian melebihi biayanya. Selanjutnya, setiap program pemasaran harus mengikuti 5 faktor luar yang terdiri dari lingkungan eksternal perusahaan dan mempengaruhi program pemasarannya dengan mengakui adanya peluang atau ancaman. Faktor yang dimaksud di sini, yang pertama itu lingkungan politik dan hukum, yang kedua lingkungan sosial dan budaya, yang ketiga lingkungan teknologi, yang keempat lingkungan ekonomi, dan yang kelima itu lingkungan persaingan. Selanjutnya itu bauran pemasaran, di mana kegiatan-kegiatan ini terfokus pada rencana pemasaran strategi terinci untuk memfokuskan upaya memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, di mana manajer pemasaran bergantung pada 4 komponen dasar dalam pemasaran atau bauran pemasaran, yaitu produk. Yang pertama yaitu produk, di mana produk ini maksud di sini seperti variasi produk, kualitas, desain, fitur, nama merek, kemasan, ukuran, layanan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu penetapan harga, di mana penetapan harga yang dimaksud di sini seperti harga katalog, diskon, potongan khusus, periode pembayaran, dan pensyaratan kredit. Yang ketiga yaitu distribusi. Distribusi yang dimaksud seperti saluran distribusi, cakupan distribusi, kelengkapan produk, lokasi persediaan, fasilitas penyimpanan, pengedaran, dan transportasi. Dan yang keempat yaitu promosi, di mana promosi yang dimaksud di sini seperti promosi penjualan, periklanan, personal selling, public relation, dan direct marketing. Perkenalkan, nama saya ini dari kelompok 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi kami, yaitu segmentasi dan targeting. Terdapat 4 poin. Yang pertama, para pemasar berpikir dari segi pasar sasaran, kelompok orang yang memiliki keinginan dan kebutuhan yang sama, yang dapat diharapkan menunjukkan minat terhadap produk yang sama. Yang kedua, target pemasaran menuntut segmentasi pasar, membagi pasar ke dalam jenis pelanggan atau segmen. Yang ketiga, para pemasar berpikir dari segi pasar sasaran, kelompok orang yang memiliki keinginan dan kebutuhan yang sama, yang dapat diharapkan menunjukkan minat terhadap produk yang sama. Dan yang keempat, target pemasaran menuntut segmentasi pasar, membagi pasar ke dalam jenis pelanggan atau segmen. Selanjutnya itu kategori segmentasi, yang terdapat juga 4 poin. Yang pertama, variabel geografis. Unit-unit geografis yang bisa dipertimbangkan mengembangkan satu strategi segmentasi. Yang
Yang kedua, variabel demografis menggambarkan populasi dengan mengidentifikasi ciri-ciri tertentu seperti usia, pendapatan, gender, latar belakang etnis, status perkawinan, ras, agama, dan kelas sosial. Yang ketiga, variabel psikografis mencangkup gaya hidup, minat, dan sikap. Dan yang keempat, variabel perilaku merujuk pada cara konsumen menggunakan produk tersebut, alasan mereka membelinya, dan kesetiaan mereka terhadap produk tersebut. Dan selanjutnya itu riset pemasaran. Riset pemasaran adalah studi mengenai kebutuhan dan keinginan konsumen serta cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Riset pasar umumnya digunakan untuk mengembangkan produk baru atau produk yang digantikan. Keberhasilan seringkali bergantung pada 4 metode dasar riset tersebut. Yang pertama, observasi. Memperhatikan dan mencatat preferensi dan perilaku konsumen. Yang kedua, survei. Inti dari survei manapun adalah kuesioner. Dan yang ketiga, kelompok fokus. Orang dikelompokkan di satu tempat, disajikan satu isu dan diminta untuk membahasnya. Dan yang terakhir itu percobaan. Membandingkan tanggapan-tanggapan dari orang yang sama dalam lingkungan yang berbeda. Baiklah, saya akan memaparkan materi mengenai riset pasar dan proses pemasaran. Riset pasar adalah suatu proses pengumpulan data dan segala penemuan yang relevan dengan situasi pemasaran tertentu yang dihadapi oleh suatu perusahaan. Dalam proses pemasaran terdapat pihak-pihak yang terdapat di dalamnya, yaitu konsumen, karyawan, investor, pemasok, dan masyarakat lokal. Kemudian di dalam riset pemasaran terdapat variabel pemasaran yang meliputi produk, penetapan harga, promosi, dan penempatan. Dalam riset pemasaran juga terdapat faktor lingkungan, yaitu ekonomi, teknologi, persaingan, politik, dan hukum, sosial, dan budaya. Selanjutnya di dalam riset pemasaran tersebut dapat dilakukan dengan hal-hal, yaitu yang pertama memilih kebutuhan informasi, kemudian menyediakan informasi dan membuat keputusan. Dengan hal-hal tersebut maka dapat muncul sebuah keputusan pemasaran, dan dapat dengan adanya keputusan pemasaran tersebut maka dapat dilakukan segmentasi pasar, kemudian pemilihan target pasar, rencana pemasaran, dan juga tujuan untuk kinerja. Kemudian proses pembelian konsumen, di mana dalam proses pembelian konsumen ini terdapat faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor pribadi dan faktor lingkungan, seperti psikologi, pribadi, sosial, dan juga budaya. Dengan adanya faktor-faktor tersebut, maka terdapat tahapan dari proses pembelian konsumen. Yang pertama adalah pengenalan masalah, di mana pada tahap ini belum dilakukan pembelian. Seseorang harus mempunyai maksud atau alasan bahwa apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka butuhkan dari pembelian tersebut. Yang kedua adalah tahap pencarian informasi, di mana pada tahap ini setelah seseorang mengenal masalah yang dia miliki, maka mereka mulai melakukan pencarian informasi untuk mendapatkan solusi dari masalah-masalah yang dialaminya. Tahap 3 yaitu evaluasi alternatif, di mana pada tahap ini seseorang memastikan bahwa mereka benar-benar melakukan pencarian informasi dengan serius terhadap pembelian tersebut. Tahap yang keempat yaitu keputusan pembelian, di mana seseorang telah mengeksplor banyak opsi atau pilihan dan mengerti mengenai harga sehingga dapat memutuskan untuk melakukan pembelian atau tidak. Kemudian tahap yang kelima adalah mengenai evaluasi pasca pembelian. Pada tahap ini dilakukan setelah seseorang melakukan pembelian, di mana pada tahap ini seseorang dapat
memberikan tanggapan bahwa tentang keseluruhan proses dari pembelian tersebut apakah memuaskan atau tidak. Tahapan-tahapan tersebut juga dipengaruhi oleh faktor pemasaran, yaitu yang pertama adalah produk, kemudian yang kedua itu adalah penetapan harga, kemudian promosi dan penempatan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis motif pembelian konsumen terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah motif rasional dan motif emosional. Motif rasional yaitu di mana alasan konsumen membeli produk tertentu yang didasarkan pada evaluasi yang logis, misalnya biaya, mutu, dan kegunaannya. Yang kedua adalah motif emosional, yaitu alasan konsumen membeli produk tertentu yang didasarkan pada faktor-faktor non-objektif dan kemampuan seseorang bersosialisasi, meniru orang lain, dan estetika. Nah, materi selanjutnya ialah jenis-jenis pasar komersial. Pasar komersial atau biasa disebut dengan pasar organisasial ialah pasar di mana suatu perusahaan membeli barang dan jasa yang digunakan dalam menciptakan dan menyerahkan produk konsumen. Pasar ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, pasar industri. Terdiri dari perusahaan bisnis yang membeli barang untuk diubah menjadi produk atau barang lain yang digunakan selama produksi. Yang kedua, pasar pedagang perantara. Dalam pasar ini, perantara membeli barang jadi dan menjualnya kembali. Nah, yang ketiga ialah pasar pemerintah dan institusional. Dalam pasar pemerintah, pemerintah lokal, negara bagian, dan pusat membeli produk-produk yang tahan lama maupun produk yang tidak tahan lama. Sedangkan pasar institusional terdiri dari pembeli non-pemerintah seperti rumah sakit, gereja, museum, dan badan amal. Nah, materi terakhir ialah perilaku pembelian. Perilaku pembelian berbeda dari perilaku konsumen. Adapun perbedaan terdiri dari dua. Yang pertama, perbedaan dalam pembeli. Pembeli organisasi adalah para profesional yang dilatih dalam mengatur hubungan pembeli penjual dan merundingkan syarat-syarat pembelian. Maka biasanya para spesialis dalam satu unit produk dan sering menjadi pakar tentang produk yang mereka beli. Nah, adapun perbedaan yang kedua terletak pada perbedaan dalam hubungan pembeli penjual. Bila hubungan konsumen penjual sering merupakan interaksi sekali yang singkat, situasi industri sering mencakup hubungan pembeli penjual yang berkala dan tahan lama. Baiklah, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Segala kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.